Oke guys, selamat datang lagi di channel ini. Hari ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjaman online mudah cair terbaru 2025 resmi OJK. Nah, seperti apa aplikasinya, sistemnya kayak gimana supaya kalian tahu ya, sama-sama tahu dan tidak terburu-buru terjebak gitu ya, tidak terburu-buru daftar maksud saya. Supaya teman-teman harap nonton sampai selesai agar tahu bunganya berapa, kemudian cicilannya kayak gimana, memberatkan atau tidak. Walaupun resmi OJK, belum tentu semuanya itu malah meringankan teman-teman ya. Jadi makanya tonton pembahasan kali ini. Langsung aja, aplikasi apa yang akan kita bahas kali ini, kita masuk ke aplikasinya guys. Ini dia aplikasinya, ini dari Singa ya teman-teman. Disclaimer di sini saya tidak disponsori oleh pihak manapun, saya murni pengguna. Jadi saya review apa adanya. Saya juga pengguna biasa teman-teman ya, gak ada kerjasama dengan pihak manapun. Seperti itu. Baik di sini untuk limitnya, BTW ini saya sudah daftar teman-teman ya. Saya sudah daftar dan sudah disetujui mendapatkan limit 1.100.000. Nah itu yang digembok-gembok itu artinya limitnya belum terbuka teman-teman. Jadi limitnya itu ada macam-macam nanti bertahap ya. Ketika gemboknya yang kedua itu dibuka nanti akan dapat limit tambahan seperti itu. Kemudian kita cek nih yang 1.100.000 ini seperti apa ya. Bayarnya gimana, bunganya berapa. Kita klik ajukan aja. Kemudian kita coba cek detailnya seperti apa teman-teman. Ternyata setelah saya lihat-lihat gitu, aplikasi ini tuh nggak bisa pinjam uang yang fleksibel. Maksudnya itu nggak bisa pinjam, nggak bisa rubah pinjamannya, nominalnya teman-teman. Misalkan kita ingin pinjam 500.000 itu nggak bisa, karena ini sudah paten 1.100.000. Menurut saya ini cukup cukup membahayakan. Bayangkan aja misalkan kemampuan bayar nasabahnya tersebut cuma 500.000, tapi disuruh pinjam 1.100.000. Memaksakan pinjam 1.100.000 itu tidak baik teman-teman ya. Jadi penggunanya tidak bisa rubah, akhirnya terpaksa pinjam 1.100.000 dan dia akhirnya keberatan. Nah, sebaiknya ini fiturnya itu harus fleksibel, bisa dirubah nominal pinjamannya supaya penggunanya bisa menyesuaikan harusnya ya. Oke, kita cek untuk tenornya teman-teman ya. Tenornya ini 100 hari 4 periode. Artinya selama 100 hari itu teman-teman cicil 4 kali ya. Berarti 100 hari sekitar 3 bulanan lebih teman-teman ya. Cicilnya 4 kali. Nah ini yang saya nggak suka sistem-sistem seperti ini, karena tidak flat per bulan teman-teman. Jadi cicilannya itu tanggal jatuh temponya tidak pasti, kemudian cicilannya juga ngawur, nggak flat tiap bulan berapa sama gitu ya, enggak teman-teman. Kita perhatikan aja kalau nggak percaya, coba cek di jadwal pembayaran ini. Nah perhatikan, bener kan apa yang saya bilang ya. Perhatikan misalkan saya cairkan hari ini saya rekaman video ini tanggal 15 Agustus kali ya. Ya, saya rekaman video ini tanggal 15 Agustus, misalkan saya cairkan hari ini, maka jatuh temponya akan jatuh pada tanggal 29 Agustus. Nah, itu kan jaraknya belum ada 1 bulan teman-teman ya. Tanggal 15 ke tanggal 29 itu cuma sekitar 2 mingguan ya. Betul nggak? Ya benar teman-teman ya, sekitar 2 mingguan atau 14 harian lah. Nah nominal yang harus dibayarkan itu kita disuruh bayar Rp970.200. Bayangkan kita pinjam 1.100.000, cicilan pertama Rp970.000 teman-teman. Dan jatuh temponya cicilan pertama mendekati banget dengan saat kita cair, hanya berjarak 2 minggu saja. Itu sudah memberatkan ya. Sekali lagi sistem seperti ini saya kurang suka teman-teman. Makanya saya jelaskan detail ya supaya teman-teman tidak terburu-buru daftar dan tidak terjebak gitu. Kemudian cicilan kedua itu tanggal 13 September. Tanggal 13 September berarti jaraknya dari cicilan pertama itu sekitar berapa ya? Sekitar berapa teman-teman coba hitung sendiri aja lah ya. Pokoknya di sini saya itu yang penting cicilan pertamanya udah kelihatan banget, jaraknya pendek banget teman-teman. Lalu nominalnya Rp207.000. Nah ini semakin kecil ya karena sudah kita bayar gede di awal. Cicilan ketiga juga kecil dan yang keempat juga kecil. Itu sampai bulan 11 teman-teman nyicilnya ya.
Jadi memang benar 4 kali, tapi 4 kali ini tidak setiap bulan teman-teman ya. Ada yang 1 bulan itu bayar 2 kali tuh. Perhatikan bulan 11 ya teman-teman. Bulan 11 itu ada tanggal 4 dan tanggal 22. Kita bayar cicilannya ya. Nah, sedangkan bulan Oktober itu malah tidak ada sama sekali. Jadi bulan Oktober itu kosong, nggak bayar apapun. Kayak gimana ya teman-teman ya, jatuh temponya itu tanggalnya suka-suka mereka aja gitu. Ini saya kurang suka ya. Harusnya itu ya misalkan tenornya 90 hari atau 3 bulan. Ya udah tiap bulan flat gitu ya, supaya enak lah hitungannya teman-teman gitu ya. Nggak rumit seperti ini. Kemudian total yang harus kita bayar apabila kita pinjam 1.100.000 maka akan jadi 1.386.000 rupiah. Ini hampir 1.400.000 teman-teman ya. Artinya ini bunganya sekitar berapa teman-teman? Sekitar 30%-an ya. Kayaknya sekitar 30%, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pinjam di sini itu ya banyak sekali yang harus dipertimbangkan ya, terutama bunga dan sistem cicilannya. Makanya saya share ke teman-teman supaya yang mungkin sebelumnya kepikiran untuk pinjam di sini bisa mempertimbangkan kembali dan berpikir lebih jernih teman-teman, nggak terburu-buru gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya rasa udah cukup detail kan penjelasannya ya, mulai dari limitnya, pinjamannya tidak bisa dirubah nominalnya, kemudian tenornya 100 hari juga tidak bisa dirubah teman-teman ya, lalu jadwal pembayarannya juga rumit gitu, jatuh tempo pertamanya deket banget dari saat pencairan. Namun sisi positifnya aplikasi ini cukup transparan gitu. Maksudnya kita dikasih tahu kan cicilannya, tanggalnya, jatuh temponya, begitu juga dengan nominal pembayarannya itu kita dikasih tahu cukup detail. Akhirnya pengguna bisa tahu dan bisa memutuskan kembali apakah mau lanjut atau batal pinjam gitu ya teman-teman. Jadi sisi positifnya itu cuma transparan gitulah. Kadang ada beberapa aplikasi yang tidak begitu transparan, nggak dikasih tahu cicilan dan jatuh temponya, tiba-tiba cair dan ada potongannya biasanya ya. Terus cicilannya tiba-tiba gede banget dan deket banget. Nah, itu dikasih tahu saat sudah cair, belum pencairan nggak dikasih tahu. Nah, kalau ini sebelum pencairan dikasih tahu teman-teman ya. Dan untuk potongan adminnya, ini saya kelupaan ya. Potongan admin di awal di aplikasi ini ada potongan admin teman-teman ya. Saya lupa kasih tahu tadi, ini dia. Jadi nanti ketika teman-teman pinjam 1.100.000 itu akan terima 1.051.000 rupiah. Teman-teman akan dipotong sekitar 48 atau 49.000. Jadi nggak terima utuh ya ke rekening. Nah, banyak sekali kan potongannya dan bunganya. Makanya teman-teman beruntung sekali nemu video ini, akhirnya tahu detailnya seperti apa, khususnya buat teman-teman yang belum daftar gitu. Baik, saya rasa udah cukup detail. Mungkin ini aja yang bisa saya share di video kali ini. Jangan lupa di-share videonya kalau teman-teman suka dan dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.